Apalagi macam-macam variannya. Dua penyakit ini bisa sembuh kalau kita benar-benar tahu bagaimana beriman kepada takdir. Jadi belajar takdir itu bukan belajar doktrin. Saya paling nggak suka Islam itu disampaikan secara doktrin ya. Saya nggak suka. Kenapa? Nggak fair. Sehingga kita nggak siap dengan serangan orang-orang liberal. Kalau kita belajar Islam secara doktrin, kita nggak akan siap dengan logika-logika orang liberal. Berarti kita nggak punya pertahanan. Begitu datang logika orang liberal, kita langsung, oh kayaknya ini yang benar nih. Lebih logis soalnya. Saya selama ini belajar Islam nggak pernah logis. Dipaksa aja sama orang tua saya, ya udah saya nurut. Tapi sekarang saya kan udah dewasa, saya bisa berpikir sendiri. Yang dijajalin adalah pemikiran liberalisme, sekularisasi. Akhirnya kita ya terpengaruh. Makanya dalam pandangan saya nggak bisa kita ngajarin Islam itu secara doktrin. Islam itu emang harus logis, dan Islam itu emang logis kok, nggak usah dipaksain. Logis. Siapa bilang udah terima aja, nggak usah banyak tanya? Nggak gitu cara belajar Islam. Untuk anak kecil ya, kan ini udah remaja, harus belajar secara lebih logis. Apa kebutuhan kita kepada materi Islam? Kenapa kita belajar takdir? Udah terima aja takdir, emang kayak gitu dari sononya. Ayatnya jelas, qala Allah wa qala Rasul. Nggak bisa. Kenapa? Kalaupun kita ambil, kita nggak kuat. Begitu datang badai logika liberalisasi, langsung roboh itu, karena kita nggak punya pertahanan, nggak punya reason, nggak punya jawaban, nggak punya alasan, nggak punya sebuah awareness, kesadaran kenapa kita begini. Makanya belajar takdir selama ini kan kita disuruh hafal kan, rukun Islam udah hafal, rukun iman udah hafal, bahkan sifat-sifat Allah 20 udah hafal, mungkin yang lebih serius lagi udah hafal aqaid khamsin 50 akidah, sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, sifat Allah yang jaiz, sifat Nabi yang wajib, sifat Nabi yang mustahil, sifat Nabi yang jaiz. Kita udah hafal aqaid 50, tapi tahu nggak apa maksudnya? Terus ngerti nggak aplikasinya dalam kehidupan kita apa? Kalau cuma hafalan, itu bukan pertahanan, itu adalah sebuah bahan. Kalau kita nggak tahu cara ngeraciknya, bahan itu tetap mentah. Makanya hari ini kita akan bahas dari sekian banyak materi Islam, satu aja, yaitu tentang beriman kepada takdir. Apa relevansinya dalam kehidupan kita? Ternyata beriman kepada takdir itu obat hati. Ternyata beriman kepada takdir itu adalah self healing. Ternyata beriman kepada takdir itu adalah awareness yang paling tinggi. Kalau kita nggak belajar takdir, kita nggak punya awareness tentang diri kita.